kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmatnya kita hari ini alhamdulillah diberikan kesehatan semuanya. Semuanya sehat anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Kita bergabung dengan link ini, Zoom ini pasti alhamdulillah insya Allah sehat semua walafiat. Dan di masa pandemi ini semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, dijauhkan dari adanya virus corona ya. Semuanya tidak ada yang terkena. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya pertama-tama yang selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada waktunya pada Mbak Rizka yang memberikan waktu untuk saya menyampaikan beberapa patah kata ini. Dan juga terima kasih kepada pengelola Museum Sumpah Pemuda, Bapak Bakti Ari, ya B kali ini, Muspada kata, Mbak Ari Budiansah ya, dan Ibu Setia Wahyuni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada SD Budi Mulia II Pandiansari untuk bisa, walaupun tidak bisa sampai ke Museum Sumpah Pemuda, tapi bisa diberikan kesempatan untuk bisa melihat. Inilah mungkin sisi baik yang bisa diambil manfaatnya dari model online saat ini ya. Walaupun akan lebih mengena, lebih bagus hasilnya pasti dengan offline. Mudah-mudahan nanti Bu Rizka, Pak Bakti, Pak Bu Setio, kita diberikan kesempatan untuk sampai ke Museum Sumpah Pemuda sampai sana. Amin. Nah, ini dimulai dari kita berdoa di sini, walau melihat dari jauh lewat Zoom, ya nanti bisa suatu saat bisa sampai ke sana secara nyata. Amin ya rabbal alamin. Dan ini memang sebagai salah satu bagian dari kami, termasuk ini pendidikan nasionalisme, yaitu anak-anak harus ditumbuhkan nasionalismenya. Saya yakin Museum Sumpah Pemuda ini berisi nilai-nilai sejarah, nilai-nilai pesan yang akan mengarahkan pada pendidikan nasionalisme. Pasti. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini. Dan kepada anak-anak semuanya, ikuti Zoom saat ini dengan sebaik-baiknya. Ini kesempatan yang langka loh. Kesempatan yang langka dari jarak jauh, anak-anak bisa melihat Museum Sumpah Pemuda. Namun jangan lupa ya, kesempatan yang langka ini anak-anak harus abadikan, harus ada dokumennya. Sehingga jangan lupa ini dari pihak museum sudah mengirimkan link di chat ya, kolom chat untuk kita mengisi presensinya. Nah, dengan mengisi presensi di linknya itu nanti anak-anak siapa tahu di antara yang mengisi presensi ini juga mau diberi door prize kayaknya ini sama Mr. Agus ya. Nah, mudah-mudahan yang ngisi linknya, ngisi link presensinya itu yang dapat door prize. Kalau yang nggak ngisi link, nggak ngasih door prize-nya gimana? Ya semuanya mengisi ya, mengisi link yang telah disampaikan dari museum. Caranya diklik aja kolom chat itu, ada kolom chat ya. Nah itu di bawah itu yang dari Bu Susilowati Trihandayani itu yang sudah menyampaikan itu untuk mengisi ada http://bit.ly ya itu diklik aja nanti langsung akan masuk ke linknya dan diisi ya semuanya nanti Pak Sultan juga Mr. Jani mengisikannya ya gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menimba ilmu dari museum. Ya mungkin anak-anak pada nggak sabar ini untuk kita melihat ada apa sih di Museum Sumpah Pemuda. Udah nggak sabar kalau Pak Sultan berpanjang lebar nanti ini sudah ada yang menteleng sama saya ini lama banget Pak Sultan ngomongnya udah ada yang sabar ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ini kalau ada kekurangan-kekurangan dari kami dari SD Budi Mulia II Pandiansari dan juga khususnya pada wali murid yang saat ini bisa putra putrinya mengikuti Zoom pagi hari ini mungkin tadi sempat terkendala tidak on time tadi ya ini masalah namanya kelemahan sisi online itu demikian. Jadi jaringannya itu mungkin ada salah satu kendala, jaringan dan sebagainya.
karena ini kita sangat tergantung kepada alat ya, alat dan jaringan, sehingga kalau tadi sempat terkendala tidak tepat waktu, ya mohon dimaafkan dari Bapak Ibu wali murid yang saat ini bisa mendampingi putra-putrinya. Demikian, monggo dilanjutkan Mbak Rizka dan tim pengelola Museum Sumpah Pemuda acara ini. Dan mohon maaf mungkin karena ada ini saya harus mengikuti Genus ya, jam waktunya jam 9, mungkin tidak bisa gabung sampai selesai. Mungkin mohon izin untuk live. Karena harus ikut Genus jam 9, nanti baru kemudian kalau ada kesempatan bisa gabung lagi. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa anak-anak semuanya yang baik ya, belajarnya ya anak-anak semuanya ya. Dan semua Bapak dan Ibu guru, terima kasih juga telah mendampingi putra-putrinya ikut gabung dari sekolah masing-masing. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah diingatkan ya sama Pak Sultan, adik-adik jangan lupa untuk mengisi link presensi yang udah di-share di kolom chat, silakan untuk diisi. Mungkin yang belum, mohon Kak Usi untuk kirim ulang lagi linknya ya. Tadi ada yang sempat keluar katanya koneksinya buruk. Nah, kemudian adik-adik diingatkan lagi ya, selama nanti kita jalan-jalan tur virtual di Museum Sumpah Pemuda, mohon pengertiannya bagi adik-adik semua untuk menonaktifkan atau mute mikrofonnya ya, atau nanti pada saat ada quiz baru adik-adik bisa mengaktifkan mikrofonnya, biar kegiatan jalan-jalan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin seperti itu saja. Langsung saja kita ke acara inti. Adik-adik udah siap ya? Jalan-jalan ke Museum Sumpah Pemuda? Udah. Siap ya? Meskipun kita virtual tour, nanti mudah-mudahan kita bisa langsung datang ke Museum Sumpah Pemuda. Ya. Oke, baik. Langsung saja ke virtual tour Museum Sumpah Pemuda yang akan ditemani oleh Mbak Uni, Mas Bakti, dan juga saya. Mbak Uni mungkin silakan. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik dan mungkin Bapak Ibu guru pendamping, juga mungkin wali murid yang bergabung di acara tur virtual Museum Sumpah Pemuda. Nah, apa sih yang ada di Museum Sumpah Pemuda? Apa aja yang ada di dalamnya? Ya, mungkin kalau yang belum pernah berkunjung bisa melihat dari sini ya. Nanti kalau udah pandeminya udah selesai, udah nggak ada pandemi lagi, boleh berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda. Nah, kita lihat ini adalah penampakan depan. Jadi ini adalah kalau kita lihat Museum Sumpah Pemuda dari depan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Museum Sumpah Pemuda ini terletak di Jalan Kramat Raya 106, daerah Senen, jadi di Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Nah, kalau kalian berkunjung ke Jakarta, maka Museum Sumpah Pemuda ini dekat dengan stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir, jadi dekat aja. Nanti bisa naik angkutan, bisa ada busway juga lewat di sini, nanti turunnya di Putih, angkot juga, jadi gampang ya aksesnya. Nah, ini adalah Jalan Kramat Raya. Nah, kita lihat, kita masuk ke terasnya dulu. Nah, ini adalah kalau kita berada di terasnya Museum Sumpah Pemuda. Di terasnya aja ini udah ada beberapa koleksi yang ada di Museum Sumpah Pemuda. Di antaranya adalah patung dada. Kalau dilihat di situ ada patung-patung. Nah, itu adalah patung-patung yang merupakan tokoh-tokoh dari Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Di situ juga ada meja kursi yang dimana meja kursi itu merupakan penggambaran yaitu tempat duduk
dari Gedung Sumpah Pemuda ini pada waktu dulu. Jadi ini merupakan tempat berdiskusi para pemuda yang punya berasrama atau ngekos lah sekarang istilahnya ya di Museum Sumpah Pemuda. Nah, kita masuk ke ruang perkenalan. Ada Maxine tadi aku lihat logonya Maxine. Nanti kalau lihat kalau mungkin pada waktu saya menjelaskan kemudian ada yang nanya aja langsung, nggak usah menunggu saya selesai ya, boleh nanya ya. Oke. Apa itu ini pakai kamera satelit kan, jadi bisa lihat dari satelit. Bisa juga gitu. Iya sayang ini. Jadi ya. Kalau kalian mungkin ya kalau semuanya pengen berkunjung secara virtual sebenarnya bisa kok berkunjung sendiri. Cuma kalau berkunjung sendiri mungkin nggak ada pemandu yang ngomong seperti ini, tetapi di situ ada keterangan-keterangan yang bisa membantu kalian memahami tentang sejarah Sumpah Pemuda. Jadi kalau pengen tur virtual sendiri bisa mengakses websitenya Museum Sumpah Pemuda. Jadi bisa sendiri ya. Nah, aku mau langsung masuk. Nah, ini ruang pengenalan. Di situ bisa baca. Langsung masuk website. Memamerkan suasana kota Batavia. Jadi Batavia itu apa sih? Batavia itu adalah itu yang ada di Indonesia penjajahan. Itu adalah Jakarta, tempo dulu namanya Batavia. Nah, iya, ini terlihat gambarnya aja di ruang perkenalan ini. Nah, ada gambarnya keadaan Batavia pada tempo dulu. Kalian lihat itu di situ ada kereta, tapi di situ bukan kereta, tapi namanya tram. Jadi tram itu seperti kereta, tapi relnya ada di tengah-tengah jalan gitu. Kalau kereta kan biasanya di pinggir ya. Kayak kereta odong. Kayak kereta. Odong-odong di tengah jalan. Jadi, nah kalau yang kita lihat di situ, kalau gambarnya apa sih itu? Itu sebenarnya adalah suasana kota tua. Jadi pusat Batavia dulu ada di, kalau sekarang namanya Kota Tua. Di gambar itu adalah kalau sekarang namanya adalah Museum Fathahillah. Jadi kalau kalian berkunjung ke Kota Tua, di situ ada Museum Fathahillah. Kemudian di gambar ini juga terlihat alat transportasi yang ada pada waktu itu. Selain tram, kalau tram itu kan banyak ya yang bisa numpang atau bisa naik, tapi ada juga yang lain. Jadi pada waktu pernah naik. pernah naik, iya. Jadi di situ ada sepeda. Kalau kita di Jawa itu tahu ya, itu adalah sepeda unto. Siapa yang tahu sepeda unto? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Jadi modalnya sepeda yang gede dulu, gede gitu. Ya, kalau sekarang kan udah ada tuh sepeda buat anak-anak kecil. Nah, itu adanya sepeda gede. Jadi pada waktu dulu karena belum ada sepeda kecil-kecil, seandainya ada anak itu pengen belajar sepeda ya pakai sepeda yang gede itu. Nah, seperti itu. Nah, ada juga mobil tapi ada juga mobil. Tapi mobilnya itu jarang sekali yang punya. Jadi pada waktu itu jarang yang punya mobil. Mobilnya mobilnya kayak aja kayak yang punya mobil zaman dulu. Iya, kita berpindah. Mobil apa itu? Nah, oh iya. Nah, ini adalah gambar maaf, bukan gambar ya, tapi adalah diorama dari pemuda yang sedang berdiskusi. Jadi Museum Sumpah Pemuda ini dulunya adalah rumah yang dijadikan kos-kosan untuk para pemuda yang belajar di Batavia. Jadi, ini tuh orang ya, yang belajar dari berbagai nggak tahu. Sekolahnya di mana yang asrama di sini? Dari sana. Sekolahnya di Sekolah Stovia atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra pada masa itu. Orang Indonesia yang bisa
di sini Sekolah di sekolah Kan kok bisa ada asap ya? sekolah yang zaman di dulu itu kan TK ada atau sekolah yang umum. terpilih. Yang Kok bisa sampai tempatnya ada? adalah kalau sekarang di Kementerian Pertahanan. Jadi kalau berkunjung ke Jakarta, kemudian lewat gedungnya Kementerian Pertahanan, atau ya sekarang ini ya Kementerian Pertahanan, menterinya kan Pak siapa? Pak Prabowo. Oh iya Pak Prabowo. Itu adalah dulunya adalah Rekskul atau sekolah hukum. Jadi yang berasrama atau ngekos di sini itu sekolah di sekolah Stovia. Ya sekarang jadi Museum Kebangkitan Nasional. Letaknya di dekat RSPAD Gatot Subroto. Kemudian sama yang bersekolah kita di sekolah hukum, Rekskul. Ya ada yang di Kementerian Pertahanan kalau sekarang tempatnya. Nah, Gedung Sumpah Pemuda ini sebelum dulunya jadi merupakan tempat kos. Kenapa kok jadi tempat kos? Kenapa pelajar-pelajar itu enggak di asramanya sekolah aja? Karena di asrama sekolah itu ada yang pelajar-pelajar yang tidak tertampung di situ, ngekos di sini. Selain itu, karena di asrama sekolah itu tidak disediakan makan, maka mereka ngekos di sini karena di sini kos-kosannya juga menyediakan makan begitu. Nah, ini gambar masih di ruangan yang sama. Ini adalah menampakkan Jalan Keramat Raya tadi yang tadi rame tadi ya, sekarang rame itu dulunya bentuknya seperti itu. Kita lihat di tengahnya ada rel untuk apa? Untuk tram yang tadi kayak kereta tadi. Jadi gitu. Apa yang Nah, ada orang di apa ya? situ lihat ada mobil juga, kemudian juga ada gedung-gedung yang ada di sini. Kayak apa? Kok ada seperti suasana jadi ini adalah suasana Weltevreden. Nah, Weltevreden itu apa sih? Weltevreden itu nama daerah yang ada di tempat di mana Museum Sumpah Pemuda berada pada zaman dulu, namanya Weltevreden. Begitu. Ada pertanyaan? Yes, itu namanya jalan apa? Kok bisa Ya udah, kita lanjut ya. Yang tadi itu tuh apa? Miss yang nempel kayak. Ada yang mana enggak? Halo. Ada orang. Kita lanjut ya. Mobil juga tadi. Oh iya, di situ ada ada patung. Itu patungnya siapa sih? Dikirain itu orang asli. Di belakang itu ada patung dada. Patung siapa sih? Nah, ini patung siapa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Enggak. Pengen tahu enggak? Aku tahu. Patung siapa ini? Terbuat dari apa? Ini terbuat dari perunggu. Ya, Ini adalah patung dada. Jadi patungnya cuma sampai dada saja. anak Terbuat zaman dari sekarang logam, udah tahu namanya sejak Iya, kecil Aja perunggu. Dewantara Iya, Aja Dewantara. Sayang. Aja Dewantara. Ini Aja Dewantara udah jawab. Ini adalah patung dari yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Siapakah Apa Ibu? itu? Ada hadiahnya nih. Iya benar. Aduh, pintar sekali. Iya, murid-murid dari Budi Mulia ini pintar sekali. Iya, ini adalah WR Supratman. Baiklah, kita menuju ke ruang berikutnya. Silakan. Kalau ini adalah yang disebut sebagai ruang pertumbuhan organisasi. Jadi di Nanti sini, lagi belajar. di sini itu berisi tentang cerita atau organisasi-organisasi yang ada pada masa itu. Jadi organisasi-organisasi yang ikut Kongres Pemuda yang menghasilkan
Sumpah Pemuda. Apa aja organisasinya? Kita lihat dari keterangan pada narasi yang ada di dindingnya. Nah, bisa dibaca itu. Di sini ada keterangan tentang organisasi, kemudian ada juga vandel-vandel yang tadi ada di vitrin. Vitrin itu kotak kaca tadi namanya vitrin. Nah, bisa baca semua kan? Nah. Siapa yang bisa baca itu? Ada. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita kembali lagi. Nah, organisasi pemuda apa sih yang ada di situ? Nah, kita lihat dulu. Itu bendera bukan sih? Kita Ada banteng. ya, kita lihat di situ. Apa aja yang ada di situ. Nah, ini adalah vitrin yang berisi kotak kaca. Vitrin itu adalah kotak kaca yang di dalamnya dipamerkan vandel-vandel yang merupakan simbol dari organisasi-organisasi pemuda. Di antaranya bisa lihat dibaca di dindingnya. Di antaranya adalah Jong Java, kemudian ada Jong Islamic Tenpon, kemudian ada Jong Sumatera Nenpon, kemudian ada Perhimpunan Indonesia. Betawi. Ya, seperti yang hitam yang ada kerisnya itu adalah Jong Java. Itu simbolnya Jong Java. Jong Java adalah organisasi kepemudaan yang anggotanya kebanyakan dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi ada juga yang dari Madura, bahkan ada pula dari Bali yang bergabung di Jong Java. Ada yang bule juga nggak? Nah, Jong Java ini anggotanya sangat besar. Dulunya Jong Java ini belum menjadi Jong Java, tapi namanya adalah Trikoro Darmo. Baru kemudian jadi Jong Java. Java kan itu aslinya Jawa, Miss. Cuman orang sana manggilnya Jawa itu. Iya. Java itu adalah Jawa. Jadi kan dulu itu kan karena kita dijajah oleh Belanda, maka bahasa Belanda yang banyak dipakai pada waktu itu. Nah, makanya namanya Jong Java, bukan Jong Jawa, karena bahasanya pakai bahasa Belanda. Iya. Nah, karena ada anggota Jong Java ini yang pengennya mendirikan organisasi yang bersifat agamis, yaitu Islam, maka ada sebagian anggota Jong Java yang mendirikan organisasi pemuda sendiri, yaitu Jong Islamic Tenpon. Nah, itu. Namanya ada bomnya. Iya. Kemudian kita ke sebelahnya lagi. Ada yang pernah kenal ya? Ada organisasi apa lagi sih? Nah, ya sebelah kiri itu. Ada mau itu. Sebelah kirinya lagi. Nah, ini adalah Perhimpunan Indonesia. Siapa sih anggotanya? Nah, Perhimpunan Indonesia ini adalah organisasi pemuda yang anggotanya adalah para pemuda Indonesia pada waktu itu namanya Hindia kalau misalnya mau itu yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di negeri bahasa Belanda. Nah, sambil belajar mereka juga mendirikan organisasi pemuda yaitu Perhimpunan Indonesia. Nah, siapa sih tokoh dari Perhimpunan Indonesia ini? Adalah wakil Presiden Indonesia pertama. Siapakah itu?
Soekarno. Bung Hatta. Bung Hatta, benar. Jadi tokoh dari Perhimpunan Indonesia, salah satunya yang terkenal sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama, yaitu Muhammad Hatta. Gitu. Kita ke berikutnya. Sebelahnya lagi. Ini maaf ya, ini suaranya agak serak-serak karena lagi tutup. Ya, apa? Sejarah, aku suka Berikut. sejarah. Oh, suka sejarah. Oh iya. Berikut ya, itu adalah organisasi ya. Ada pemuda kaum Betawi itu yang sebelah kiri. Tentu saja kalau dari namanya aja kelihatan bahwa anggotanya adalah orang-orang atau pemuda-pemuda dari Betawi. Tokohnya yang terkenal siapa? Ada Rohyani Suud. Siapa sih itu? Gak tahu juga ya. Gak apa-apa. Iya, nanti kan bisa belajar dan membaca dari kebanyakan nonton dari film, ada juga dari komik. Oh, dari komik, dari iya. mana-mana. Di Museum Sumpah Pemuda ada juga komik. Jadi mungkin kalau nanti kalian ada yang beruntung untuk menjawab pertanyaan kuis ya, maka kalian dapat juga. Jadi hadiahnya tidak hanya dari sekolah kalian, tetapi juga dari Sumpah Pemuda ada juga hadiahnya. Gitu ya. Jadi gitu. Miss, apa itu tujuannya para kaum Sumpah Pemuda itu ngapain sih, Miss? Tujuannya para sama pemuda itu loh, Miss. Oh, tujuannya para pemuda. Kenapa kok berorganisasi gitu? Ya. Bertanya-tanya juga, Miss. Oh, bertanya-tanya juga. Iya. Kenapa sih kok berorganisasi? Ini. Kira-kira ya. Kamar mandi. Oh, boleh ke kamar mandi sebentar ya. Nanti gabung lagi ya. Oke. Kenapa sih mereka berorganisasi? Nah, kalian kalau misal kalian punya sahabat-sahabat, ada 5 anak. Atau gini aja deh. Misalnya di dalam keluarga kalian, kamu punya saudara, kakak sama adik ini misalnya. Nah, itu aku Ketika suatu saat kalian pengen rekreasi atau bertamasya atau berwisata bisa ke Jakarta gitu ya. Ini kan Jogja kan. Misal pengen wisata ke Jakarta. Bilang ke orang tua misalnya mama, papa atau ayah, ibu, ayah, bunda gitu ya. Pengen ke Jakarta dong. Misalnya kalau yang ngomong kalian sendiri atau yang ngomong kalian sama saudara-saudaranya, kira-kira akan disetujui kalau kalian ngomong sendiri apa sama saudara-saudaranya? Oh, Miss, ini kan pandemi, Miss. Jangan keluar. Ini misal kan belum juga. Misal, ya udah kita nggak jadi wisata. Kalau gitu kita misalnya, misal kalian pengen, misal kamu pengen makan makan bakso. Nah, makan bakso bareng-bareng sebenarnya sama keluarga. Kamu sendiri yang minta ke orang tua. Sama, ayo kita keluar beli bakso. Sama-sama keluarga yuk. Kira-kira kalau yang ngomong kalian sendiri atau kalian dengan kakak sama adik semuanya ngomong yang sama, itu kira-kira yang cepat disetujui yang mana? Tentu saja adikku, karena adikku itu sama rumah. Tentu saja yang disetujui karena banyak yang minta. Awal-awal ya. Banyak yang minta. Karena yang banyak yang minta ya kakak ya adiknya semua minta. Akhirnya kan semakin kalau yang ngomong banyak berarti banyak juga ya. Apakah orang tua akan menyetujui gitu kan? Sama aja seperti ini. Jadi kenapa mereka berorganisasi? Karena mereka adalah jadi mereka adalah pada waktu itu mereka menyuarakan tentang pengennya rakyat kita untuk merdeka. Maka kalau seandainya berorganisasi, maka suara mereka tentu saja akan lebih
dengar, begitu juga. Jadi kayak demo. Mungkin semacam itu, tapi demo yang dalam arti positif ya, enggak demo yang anarkis yang rusak-rusak itu enggak ya. Nah, jadi gitu ya. Kita lanjutkan. Tadi ada Perhimpunan Indonesia, kemudian di situ ada Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia ini adalah organisasi yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh para pemuda yang tadi yang sekolah di negeri Belanda, yang sudah lulus kemudian pulang, maka dia membentuk organisasi yaitu Pemuda Indonesia. Nah, selain itu satu lagi yaitu sebelah kirinya adalah Jong Sumatranen Bon. Dari kata-katanya aja, maka siapa saja pesertanya? Tentu saja pemuda-pemuda dari mana? Betul sekali, dari Sumatera. Oke, ada pertanyaan nih dari sini sampai sini, ada pertanyaan enggak ya? Selain yang tadi Oh, ada yang nanya nih, Azam. Hah? Azam ada nanya ini, Azam silahkan bertanya. Mana sih Azam? Aku bukan Azam. Oh, ada yang raise hand ini? Enggak ada. Enggak bertanya? Kok diturunkan sayang, jangan raise hand sayang. Nah, kemudian Retno Ayu, mana nih anaknya? Bertanya apa ini Retno Ayu? Nggak bertanya juga ini. Aduh, kenapa kok raise hand semua ya? Turunkan sayang. Jangan di raise hand. Nggak tahu, Miss. Nggak tahu. Pada diambil kok. Pada diambil. Oh gitu. Bukan, kok ada itu, ada gambar awan, ada gambar awan. Ada gambar awan di sana. Ada gambar awan. Putus-putus. Beneran Oh, apa itu? suaranya putus-putus sinyalnya sayang. Beneran bukan dari sini. Ini dulu. Ya Apa kalian itu? ya, Apa? barangkali. Farel. Awan. Ada awan. Oke, kita lanjutkan aja. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke ruang berikutnya. Di situ ada radio. Oh, kok sudah tahu? Aku Pintar masuk sekali kan. Iya. Iya, Anak sih. ada radio. Radio itu dilarang apa? Ah, iya. Dilarang ngapain? Aku bilang apa? Nah, ini adalah ruang, yaitu Miss, ada yang ruang Kongres Pemuda belum 1. Nah, untuk ruang Kongres Pemuda 1 ini akan dijelaskan oleh, iya, ada apa sayang? Itu kok Nggak jadi ya, nggak jadi ngomong ya? Kenzi sama Farel itu raise hand. dilarang Oh, apa? ya, minta tolong aku ya. nggak tahu apa Farah itu, sama awan Kenzi apa itu? turunin ya. Apa itu yang awan? Oh iya, Yang untuk awan. ruang berikutnya Apa itu gambar yang adalah awan? ruang Kongres Pemuda 1. Nah, Itu konsep. silakan untuk Mas Bakti untuk menjelaskan ruang Miss, Kongres itu Pemuda dilarang 1. apa, Miss? Silakan Mas. Dilarang apa? Suara kecil. Miss, di situ tadi dilarang apaan? Halo Mas Bakti, ada Mas Bakti? Bakti. Bakteri. Iya. Ya, silakan menjelaskan ruang Kongres Pemuda 1, Mas Bakti. Oh ya, oke. Iya. Ya, Dede sekalian, kita lanjut lagi ya keliling-keliling museum. Dan sekarang kita ada di ruang yang selanjutnya ya. Nah, ini dahulunya kamar kos, sekarang sudah dari tampilan. Terus di depan Dede sekalian itu ada ini ya, tanda seru tuh kedip-kedip.
Nah, kalau di pencet itu ada gambarnya ada itu sekalian. Nah, ada keterangannya, yaitu ruang Kongres Pemuda 1. Nah, nanti di sini kita juga bisa lihat lagi ya, ada foto-fotonya di setelah ruang kongres itu banyak sekali di keterangan ini foto-fotonya. Jadi ada ada yang spam. Ada yang spam. bisa tur virtual secara mandiri di sini ya, di Museum Sumpah Pemuda. Nanti setelah penjelasan ini ada di sekalian juga bisa tur virtual secara mandiri di Instagramnya ada juga terkait ini apa tur virtualnya. Baik, kita lihat lagi ya, tadi di sini ada radio. Jadi dahulu itu teknologinya masih sederhana ya Dede sekalian. Jadi seperti HP, terus laptop ya, komputer, kemudian motor, mobil itu sedikit ya Dede sekalian. Jadi mendengarkan informasinya lewat radio. Tunggu, siapa yang nge-spam? Iya, udah tahu sih. Iya, jadi itu bukan spare ya, itu memang di sini ada suaranya ya. Jadi kalau ada sekalian masuk ke ruang ini, itu ada suara-suara gitu, biar informasinya jelas di dalam ruangannya. Jadi Kongres Pemuda pertama ini adalah awal-awalnya para pemuda ini ada di sekalian. Kongres itu rapat. Jadi dari Jong Java, kemudian Jong Sumatera, Jong Celebes itu mengadakan rapat. Nah, rapatnya itu disebut Kongres Pemuda pertama ya, tahun 1926. Jadi waktu itu kita masih dijajah sama Belanda. Kemudian bisa kita lihat ya di sebelah kanan itu ada foto-foto orang-orang yang ikut kongres ya. Jadi para pemudanya ini ada foto-fotonya yang mengikuti Kongres Pemuda 2 tahun 1926. Dan kongres ini dipimpin oleh Muhammad Tabrani ya, dari Jong Java dari sekalian. Jadi ini adalah awal-awalnya para pemuda untuk ikut kongres. Kemudian kita lanjut ke ruang selanjutnya. Yang lain diem dulu, woi. Mas Bakti izin ya, untuk adik-adiknya, kalau lagi diterangin tentang apa namanya peruangan, mohon pengertiannya untuk menonaktifkan mikrofonnya ya adik-adik ya, kecuali kalau nanti dipersilahkan untuk bertanya atau menjawab quiz ya, biar suara dari Mas Bakti ini kedengeran. Nanti pada saat kuis ada pertanyaan yang berkaitan tentang yang dijelaskan, adik-adik bisa menjawab, dan pertanyaan itu hadiah dari Museum Sumpah Pemuda dan juga dari sekolah. Bisa ya? Ya, tapi yang cowok biasanya udah ngomong terus. Bisa, silakan dilanjutkan Mas Bakti. Ya, Dede sekalian, kita masuk ke ruang utama ya di Museum Sumpah Pemuda. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini ada patung ya, para pemudanya lagi duduk. Kemudian juga ada yang sedang berdiri memainkan biola Dede sekalian. Nah, ini adalah ruang Kongres Pemuda kedua ya Dede sekalian. Jadi di ruang inilah tanggal 28 Oktober itu diadakan kongres yang terakhir ya, rapat yang terakhir di Museum Sumpah Pemuda di ruang ini. Nah, yang sedang duduk ini adalah perwakilan-perwakilan ya dari organisasi pemuda. Kemudian pada saat kongres juga itu didengarkan ya pakai biola oleh Bapak W.R. Supratman. Jadi di ruangan ini juga didengarkan pertama kali lagu Indonesia ya, yang nantinya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Nah, di depan kita juga ada lagi nih, lagi-lagi warna merah tuh buletan, bundar-bundar ya. Itu kalau dipencet itu ada keterangan terkait dengan informasi mengenai ruang Kongres Pemuda kedua ini ada di sekalian. Nah, kalau itu diklik, nah nanti ada di sekalian bisa melihat ya. Nah, ini ada keterangannya. Kemudian juga nanti ada
foto terkait dengan Kongres Pemuda kedua. Terus kita lanjut lagi. Jadi di ruang ini kita bisa melihat ya, ada di belakang patung para pemuda ini itu ada ini not lirik lagu Indonesia. Ini ada di sekalian tuh gede besar. Ini adalah awal-awalnya lagu Indonesia. Belum ada raya ya. Nanti setelah jadi lagu kebangsaan baru namanya menjadi Indonesia Raya. Zaman sekarang pakai kertas kan. Ini ditempel di museumnya, aslinya ada di majalah, di ini ya, majalah Sinpo, yang pertama kali memuat lagu Indonesia. Kemudian juga di sini kita bisa lihat dari sekalian itu ada istilahnya tuh di marmer besar ya, ada namanya itu Keputusan Kongres Pemuda Kedua. Nah, inilah yang kita baca nanti setiap tanggal 28 Oktober ya, yaitu yang terkenal dengan namanya Sumpah Pemuda. Nah, itu tulisannya masih zaman dulu ya, masih ada ejaan O ya, kami poetra dan poetri. Dibacanya itu kami putra dan putri. Nah, ini istilahnya keputusan kongres ya yang lengkap. Nah, salah satu isinya itu terkait dengan Sumpah Pemuda. 1928. Tahun 1928 itu kita masih di Belanda ya, jadi sekalian masih belum merdeka. Kemudian Belum kita bisa lahir. ya belum banyak yang belum lahir. 2013. Iya. Kita bisa lihat nanti di sini ada 2013, 8 Januari. para pelaku-pelaku sejarahnya ya. Ada foto-fotonya Muhammad Yamin di sini. Nah, Muhammad Yamin ini adalah yang menulis naskah ya. Jadi naskahnya Sumpah Pemuda itu ditulis oleh Muhammad Yamin ya, dari Yong Sumatera yang ada di sekalian. Nah, kemudian kita lanjut ke ruang selanjutnya ya. Di ruang selanjutnya, nah ini suasana museumnya ya. Jadi yang paling besar ini ruang Kongres Pemuda Kedua. Ini ada foto-foto orang-orang ya, para pemuda kita yang terlibat Kongres Pemuda 2. Ada juga fotonya ini ya, ketua kongresnya yaitu Subondo Joyo Puspito. Nah, itu dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Jadi fotonya masih hitam putih semua ya dari sekali. Teknologinya masih sederhana sekali ya, belum berwarna seperti sekarang. Dan kita lanjut ke ruang selanjutnya. Jangan dulu, Mas Bakti. Mohon izin. Jadi ini kan pas ini di ruang Kongres Pemuda 2 ini kan pas peristiwanya. Gimana kalau di sini ada kuis yang mungkin disampaikan Mas Bakti untuk anak-anak. Jadi anak-anak biar dapat hadiah juga ya ke adik-adik ya. Katanya nanti aja sih Mbak di pas terakhir. Oh, pas terakhir. Oh, iya. Ada ini interaktif. Baik. Udah kalau gitu. Kakekku lahir tahun 1900. Silakan Mas Bakti. Lanjutkan. Oke, nah ini ada sekalian, ini kita di ruang belakang ya. Kalau ada sekalian masuk ke Museum Sumpah Pemuda, nah ini ruang belakangnya nih. Ini kamar ya. Jadi dulunya ini kamar kos. Nah, seperti ini ada sekalian nih museumnya. Jadi kita ada di luar ruangan. Nah, ini yang ruangan selanjutnya ya, bisa dimasuki di Mas Bakti. Ada Vespa. Mas Bakti mohon izin, ini ada yang raise hand, Farel nih. Mau tanya apa Farel? Silakan. Ada Natsma. Silakan kalau yang mau bertanya. Ya, panggil aku Milan. Jadi ini museumnya kecil karena ini dulunya kos-kosan. Iya, Oh. betul sekali, ini dulunya tempat kos. Jadi yang tadi kita lihat itu adalah kamar-kamar kosnya ya, sebagian nih, termasuk yang nanti mau kita masuk ya.
Jadi itu dulunya kamar kos, cuma sudah berubah ya, jadi sekalian sudah berganti tampilan. Sudah ganti tampilan. Jadi sekarang sudah di museum, sudah nggak jadi kamar kos lagi. Rumahnya ini punya orang Tionghoa ya, orang Cina, namanya si Kong Liang, ada di sekalian. Kemudian kita lanjut ya ke ruang yang tadi. Nah, ini ada Sebelah situ ada patung orang double. Lihat. Ini yang tampilannya yang wanita. Jadi ini koleksi mengenai pramuka adik-adik sekalian. Kalau di sekolah adik-adik sekalian, adik-adiknya ikut pramuka. Nah, ini adalah pramuka zaman dulu ya, tahun 1920-an. Pramuka. Ada pramuka nggak di sekolahnya? Tahun 1938. Nah, ini pramukanya yang zaman dulu ya. Jadi pramuka itu sudah ada sejak zaman dulu ya, tahun 1920-an. Nah, ini fotonya masih hitam putih ada di sekalian. Ini foto-foto aktivitas anak sekolahnya ya, para pelajar yang ikut pramuka. Ada yang bajunya macam-macam ya, bajunya berbeda-beda ya, beda dengan kostum pramukanya yang sekarang. Kemudian di ruang yang selanjutnya itu ada yang, nah ini ada ini ya, ada yang sedang memegang sepeda. Jadi dulu latihan pramukanya itu menggunakan sepeda ya, sepeda ontel kalau yang orang-orang Jawa bilang. Jadi di sini informasinya, ya betul. Ini yang udah gede. Jadi pramuka itu diikuti mulai dari anak-anak ya, mulai dari SD sampai dengan sudah besar ya dari sekalian. Jadi yang sudah besar juga sudah ikut pramuka, mulai dari mahasiswa, kemudian pengurus-pengurusnya juga termasuk banyak yang ikut pramuka. Kemudian ini ada bendera merah putih. Ini yang bendera merah putih bukan bendera Indonesia ya, ini adalah bendera pramuka adik-adik sekalian. Ini bendera pramukanya dari Info ya, salah satu organisasi pramuka yang didirikan tahun 1920. Nah, kenapa sih kok pramuka ada di Museum Sumpah Pemuda? Karena pramukanya ikut Kongres Pemuda II. Karena ikut kongres, nah akhirnya sama Museum Sumpah Pemuda dipasang ya sejarahnya pramuka adik-adik sekalian. Mulai dari yang dahulu ya namanya disebut Kepanduan sampai sekarang menjadi pramuka. Kemudian kita lanjut ke ruang selanjutnya. Wah, ini kita tahu-tahu udah masuk ke dalam lagi nih adik sekalian. Nah, ini dulunya kamar kos ya, sekarang sudah berganti tampilan. Nah, yang di depan siapa? Yang ini situasi sekolah adik sekalian. Dulu kalau kita sekolah itu bajunya kayak gini nih, seperti yang ada di depan adik sekalian. Ada petunjuk. Iya, patungnya pakai baju belangkon. Ini baju daerah ya. Dulu kalau kita masih sekolah ya adik sekalian, ini bajunya seperti ini. Ini yang laki-laki ya. Ini baju sekolah untuk yang laki-laki. Jadi dulu sekolah itu bajunya berbeda dengan sekarang adik sekalian. Laki-laki semua. Daerah. Iya, pakai baju daerah. Ada petunjuk. Pakaian zaman dulu ke sekolah juga pakai kayak gitu kan nggak nyaman banget seharusnya. Iya. Ini salah satu koran ya. Koran yang beredar pada waktu itu ya, namanya Benih Merdeka. Korannya banyak. Salah satunya itu judulnya Benih Merdeka. Ini udah nggak ada lagi ada sekalian. Ini koran zaman dulu. Jadi koran zaman dulu itu lebih banyak tulisannya dibanding gambar-gambarnya. Kemudian kita bisa lihat ya, ada foto-foto aktivitas para pelajarnya dari sekalian. Jadi namanya itu Indonesia Muda. Nah, setelah Kongres Pemuda ini,
para pemudanya ini bergabung menjadi satu ya sebagai tindakan nyata. Jadi yang namanya Yong Java, Yong Sumatera itu sudah nggak ada lagi, bergabung menjadi satu namanya Indonesia Muda. Jadi persatuan para pemudanya ini sudah mulai terbentuk ya dengan adanya organisasi yang bernama Indonesia Muda. Nah, setelah ada Indonesia Muda ini nanti semakin banyak perjuangannya menuju ke arah Indonesia Merdeka ya. Tanggal 17 Agustus 1945. Jadi perjuangannya sudah mulai dilakukan sejak 1908. Nah, ini para foto-foto ya kegiatan para pemuda. Mereka macam-macam ya dari sekalian, ada yang sedang olahraga, ada yang sedang berkumpul, dan juga istilahnya itu berorganisasi. Ada yang bermain teater dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke ruang selanjutnya. Nah, ini kita juga masuk ya dari sekalian, ini masih kamar kos juga. Cuma di sini ada koleksi pentingnya dari sekalian di ruang ini ya, di dalam lemari kaca ini. Nah, ini ada biola ya, biola yang digunakan untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya yang tadi dilihat di ruang tadi. Nah, ini ada foto-fotonya ya. Itu bisa dipencet loh. Mister, tombol musiknya itu ada. Bawahnya ada tombol musik. Ada. Gimana cara ngambilnya bisa awet terus? Nah, nanti kalau ada di sekalian ini ya, tur virtual mandiri itu bisa dipencet juga. Yang ada warna merah. Kalau ini nanti ada suaranya. 14. Nah, dipencet. Mulai buatan Nikolaus Amatius Vesitti dari 3 jenis kayu, yaitu siprus atau jati Belanda untuk papan depan. Maple Italia. Nah, itu informasi terkait ini ya. Terkait biolanya, ini nggak ada musik, jadi ini informasi terkait biolanya Bapak Bayar Supratman. Sepeninggal warga Rudolf Supratman, biola tersebut dirawat oleh kakaknya, Rukiem Supratijah. Rukiem kemudian seperti itu suaranya ada di sekalian. 1974 bersama suaranya suara lagu Indonesia Raya ya, menggunakan gesekan biola. Nah, yang di depan ini biolanya yang ini ya, yang aslinya di dalam lemari kaca. Kemudian di bawahnya itu ada ini ya, itu piringan hitam ada di sekalian. Jadi dulu itu kaset ya, kaset CD, kemudian ada yang namanya sekarang ada MP3 ya, MP3, kemudian ada YouTube. Itu dulu belum ada di sekalian. Jadi kalau kita mau mendengarkan musik, nah alatnya itu ini ya, piringan hitam tadi nanti diputer di gramofon. Yang telinganya besar ya, itu nanti bisa buat untuk mendengarkan trompet. Buat balet. Iya, betul, untuk kayak trompet. Kayak di film Tom and Jerry ada di sekalian. Iya, di film Tom and Jerry aku pernah nonton. Iya. Ada yang parah. Nah, ini kok ada yang pecah? Ini karena ini ya, ini dihancurkan sama Belanda nih. Jadi setelah lagu Indonesia Raya didengarkan tahun 1928 itu sama Belanda itu diambil. Jadi kasetnya itu diambil paksa di sekalian. Kemudian dipecahkan ya seperti ini. Nah, ini kalau udah pecah seperti ini itu sudah tidak bisa didengarkan lagi ya, karena Belanda sangat khawatir nanti bangsa Indonesia bisa merdeka, sehingga kaset-kasetnya yang diciptakan oleh W.R. Supratman itu diambil paksa dan dihancurkan. Tetapi para pemuda tidak menyerah ya, mereka tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya saat berkumpul, kemudian itu ada bisa rapat. dilem nggak sih? Ini udah rusak adik-adik sekalian, jadi nggak bisa dilem. Kalau dilem itu tetap suaranya nggak bisa terdengar ya, karena sudah nggak usah diginiin, abis itu ambil plastik. Kan bisa dibikin baru, kayak kalau pada waktu itu perusahaan rekamannya sedikit ya, yang merekam ini, sehingga perusahaannya ditutup juga, sehingga tidak bisa membuat baru lagi. Kemudian bisa dilihat dia ada fotonya W.R. Supratman ada di sekalian yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Nah, yang di sebelah kanan ini W.R. Supratman yang masih SMP ya.
yang sedang berdiri. Nah, yang di sebelah kiri yang sedang ada grup band namanya Black White Jazz. Nah, itu W.A. Supratmannya masih SMA. Iya. Black White Jazz. Iya, itu nama grup band White ya, grup band yang didirikan di Makassar ya, di sekalian di Sulawesi Selatan. Ternyata zaman dulu ada iya. Jadi W.A. Supratman itu suka main musik sewaktu masih hidup ya, sering bermain musik, sering tampil di kafe, di acara-acara lain, makanya sangat senang main musik. Cuman pas tahun 1927 sudah mulai menciptakan lagu-lagu nasionalisme yang bersifat kebangsaan. Kemudian kita lanjut ke ruang terakhir ya. Nah, setelah ini baru kita ada kuis. Nah, jadi ada di sekalian. Kuisnya banyak ya, pertanyaannya nanti ada di sekalian. Kalau mau menjawab, presen dulu. Bila satu orang nggak kebagian kok 100. Nah, ini kita masuk ke ruang terakhir ya. Di sini banyak tulisan-tulisan ya, tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh yang ikut Kongres Pemuda kedua ada di sekalian. Salah satunya adalah Muhammad Jamil ya. Di sini ada polisi tulisannya Muhammad Jamil ya. Tanah air, kemudian Indonesia tumpah darahku. Nah, ini adalah puisi-puisi yang dikarang pada saat masih aktif ya, jadi aktivis pemuda. Tetapi sampai saat ini puisinya sangat penting ada di sekalian. Jadi kita semua ini intinya itu wajib merawat persatuan dan kesatuan yang sudah digagas oleh pemuda-pemuda kita sebelumnya ya. Dan ini merupakan usaha yang harus kita jaga bersama-sama. Kemudian juga ada tulisan dari Ki Hajar Dewantara nih di sekalian. Nah, ini adalah tulisan dari Ki Hajar Dewantara ya, salah satu tokoh pendidikan Indonesia. Jadi ini kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah digagas oleh pemuda sebelumnya. Oke, semuanya udah siap? Nah, sebentar lagi kita masuk kuis ya. Iya. Semuanya kebagian nggak sih? Cuma hadiahnya ada 15. Untuk 15 yang bisa menjawab ya. Ada 15, nanti cara menjawabnya adik-adik. Nanti kan belum pernah ya nih Kak Usi ada beberapa pertanyaan dan nanti cara menjawabnya adik-adik harus raise hand dulu. Siapa yang tercepat raise hand, dia nanti yang dipanggil untuk bisa menjawab kuisnya. Jadi yang tidak dipanggil jangan jawab ya. Oke. Nanti dulu yang raise hand aja nih. Nanti dulu ya. Belum. Diturunin dulu ya. Kalau angkat tangan kan baru. Kompres. Dan adik-adik tolong di-mute dulu. Hand kayak gini kan. Kalau nanti dipanggil untuk jawab pertanyaan ya. Karena kalau yang tidak raise hand tapi menjawab tidak akan dapat kuis nih adik-adik ya. Tidak akan dapat hadiah ya. Siap ya, adik-adik ngerti ya. Oke, diturunin dulu tangannya. Farel, turunin dulu tangannya ya. Oke. Kita mulai ya kuisnya ya. Udah raise hand. Oke. Silakan. Farel. Raise hand-nya nanti ya. Kalau ada baru raise hand ya sayangnya. Oke. Terima kasih. Oke, mulai ya. Pertanyaan silakan Tausi. Nah, sebutkan minimal 5 organisasi pemuda menjadi peserta dalam Kongres Pemuda yang kedua. Tadi sudah disebutkan ya sama Mbak Uni ya. Tapi ini Farel lah ya. Karena kayaknya pengen banget jawab nih. Farel, halo Farel.
Farel dari tadi raise hand nih. Halo Farel, ada Farel. Farel itu nge-raise hand tapi nggak pernah jawab. Aneh. Oh gitu ya. Cuma usil kurang kerjaan gitu. Kurang Nggak apa-apa. Kalau misalnya Farel mau menjawab, silahkan. Halo Farel. Farel ada Farel. Kalau Farel nggak ada, kita Alvito nih. Alvito ada Alvito. Diam dulu tuh. Ini. Oke, Alvito. Saya Miss. Saya. Miss. Tahu muda tersebut antara lain sama itu. Sama Rin. Alvito, halo. Mereka ngeresen. Itu resen nih. Ada orang. Bisa Miss, di mute aja yang nggak jawab. Boncong, lepas, jong, apa, sekar, Moco. Apa ya? koin, sebutkan lima orang. Oke, adik-adik, El Farel. El Farel ada El Farel. Halo El Farel. Sama penyanyi. El Farel. Belum tahu. Ini El Farel udah angkat tangan. Silakan mikrofonnya El Farel. Ada orang baru. Oi, iya boy. Halo El Farel. Raisen ya, bisa jawab. Silakan. Aktifin Semuanya orang. Halo, El Farel. Saya boleh jawab nggak, Miss? Aku tahu. Apa itu ya? Miss, mau baca, Miss? Oke, berarti kalau El Farel tidak menjawab, ada Arik nih di sini. Halo Arik. Arik menjawab. Arik, halo Arik. Arik bisa menjawab nggak? Oh, Arik mau menjawab. Halo Arik. Halo. Ya. Jawabannya ya. Siapa? Miss. Sumatera. Jong Ambon. Aku tahu, Miss. Jong Celebes. Jong Borneo. Kenapa? Halo, yang terakhir apa, Seng? Jong Borneo. Jong Borneo. Coba ya kita lihat ya jawabannya apa aja ya. Miss, itu kira-kira tanya sama orang tuanya apa enggak? Soalnya matanya kemana-mana. Mungkin juga udah nyata. Tidak apa-apa ya, karena Arik ini sudah mencoba untuk menjawab ya. Oke. Kak Usi, silakan ditampilkan jawabannya. Ada Jong Java, Jong Slametenbon, Jong Celebes, Jong Batakbon, Jong Sumatera, Ambon, PPPI, Pemuda Kaum Betawi. Tadi benar ya Mas Bakti ya? Kira-kira jawaban Arik tadi ya? Jong Slametenbon. Ya Borneo. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Jadi Arik dapat hadiah ya Arik ya? Nah, Arik untuk kuis yang selanjutnya nggak boleh jawab lagi ya. Jadi coba diturunin lagi. Sekarang kita pertanyaan yang kedua. Tangannya diturunin lagi adik-adik. Yuk. Tangannya diturunin lagi ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, Kak Usi silahkan. Sebutkan nama ketua sekretaris. Sebutkan nama ketua sekretaris bendahara pada Kongres Pemuda yang kedua. Pengen wibu. Halo pengen wibu. Nih, dia raise paling atas nih. Ibu, ada orangnya? Halo. Manggil siapa? Tadi nggak kedengeran. Ya, pengen ibu tadi udah jawab ya. Ini pertanyaannya nih yang ada di layar adik-adik nih ya. Sebutkan nama ketua, sekretaris, bendahara Kongres dan bendahara pada Kongres Pemuda yang kedua. Silakan pengen ibu. Aku cuma mainin like. Kenapa?
cuman mainin. Oh, jangan ya kayaknya. Tuh kan, banyak yang kurang kerjaan, banyak yang usil, nggak bersungguh-sungguh. Kerja kek. Azam. Azam Rashid. Enggak. Azam Rashid. Jahit Jang Java. Ya. Isnya susah-susah. Terus sekretarisnya siapa? Aku. Amin. Ya. Amir Sumarifudin. Coba kita buka Kausi ya. Aku. Ngaco jawabannya. Jenderal Sudirman kali. Coba Kausi, kita buka jawabannya Kausi. Siapa nama ketua, sekretaris, dan bendahara Kongres? Jenderal Sudirman. Iya kan? Halo Kausi. Ketuanya tadi Gondo Joyo. Sekretarisnya Muhammad Yamin, bendaharanya Amir Syarifuddin. Kira-kira benar nggak ya? Benar. Oke, Kausi bisa. Oh ya, benar ya. Azam Rashid, jawabannya benar ya. Tepuk tangan. Oke, selamat. Selamat buat Ya, oke, turunin lagi. Ya, sama-sama. Turunin lagi tangannya ya. Kita pertanyaan ketiga. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Tangannya diturunin lagi. Yuk. Kapan dilaksanakannya Kongres Pemuda yang pertama? Abian. Wah, tadi turunin lagi. Siapa yang tahu? Kongres Pemuda pertama. Kapan dilaksanakan Kongres Pemuda yang pertama nih adik-adik? Abian. Abib. Abian nih di sini yang udah Abian aja. Awas Abian. April sampai 2 Mei 1926. Oke. Ya, coba kita lihat jawabannya ya. Kita lihat jawabannya. Tadi jawaban Abian 30 April sampai 2 Mei 1996. Apakah benar? 1, 2, 3. Mana nih jawabannya? Oh, ini ya nggak apa-apa ya. Tapi tadi Abian jawaban yang Kongres Pemuda pertamanya benar. Ya, oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya, adik-adik. Nah, Mas Bakti mohon izin tanya nanti ke anak-anak yang udah dapat hadiah ini kirim nama sama alamatnya kemana ya? Ke sekolah atau ke sekolah aja? Ke sekolah aja ya. Betul. Nah, nanti adik-adik yang udah dapat hadiah tadi kirim nama kemudian alamatnya ke pihak sekolah ya. Nanti kita akan kirim hadiahnya lewat sekolah. Nanti sekolah yang akan didistribusikan ke adik-adik. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan salah satu koleksi museum Sumpah Pemuda yang berkaitan dengan lagu Indonesia. Kak Amabel. Halo Nisa Amabel. Iya. Iya, Nisa Amabel tahu nggak jawabannya? Jalan, Miss. Apa? Aku piringan hitam. Kira-kira ada lagi nggak selain piringan hitam? Biola. Coba kita lihat ya jawabannya. Piringan hitam. Salah satu Hitam, Miss. Ini suaranya kurang keras. Ya, tadi Nisa, Piringan hitam, Miss. Hitam, dan Biola. Coba kita lihat jawabannya. 1, 2, 3. Benar, Biola Bapak Wakil. Biola. BR. Dan piringan hitam ya. Jadi benar ya jawabannya ya. Selamat ya Nisa. Nanti jangan lupa kirim nama kemudian alamatnya ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Thank you. WR Supraman.
Nah, siapakah aku? Ini Kiki ya. Aku Miss. Muhammad. Aku Miss. Supraman. Muhammad AR. Supraman Miss. Muhammad HR. Muhammad HR. Muhammad HR. Muhammad HR. Yang dipanggil, namanya yang dipanggil ya. Kalau yang nggak dipanggil tapi jawab. Supraman. Muhammad HR. Udah Kiki jawab tadi ya. Supratman. WR Supratman. Ya. Muhammad HR. Nah, Kiki ya. Coba turunin lagi tangannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Siapa Miss? Ya tapi cuma nebak aja nggak udah hadiahnya habis. Ya, kita turunin lagi. Jatuh. Karena ini Kita ke pertanyaan selanjutnya. Karno Miss. Mohan ada? Karno. Nggak tahu. Siapa ini wajahnya nggak tahu lah aku. Sama Jamin. Nohan ada Nohan? Baca ya cukup ya. Nah. Elfarel? Tahu. Presiden Soekarno. Adakah? Jawab siapa ya? Adik-adik, saya tidak bisa melihat nih yang jawab yang mana gitu ya. Jadi suaranya banyak. Jadi yang dipanggil aja ya. Ya, oke. Soekarno. Antara NHWI, Pak Soekarno. Raito, ada nggak? Sama Jamin. Mbak, yang namanya disebut. Ada yang banyak. Diaktifin mikrofonnya, dibuka videonya. Ada yang mau wifi nggak? Saya lalat. Hunter Raito, ada nggak Hunter Raito? Soekarno. Muhammad Jamin. Dibuka videonya. Videonya dibuka. Soekarno ya jawabannya. Aduh, gimana ya? Coba Kurang ya. Jawabannya kurang lebih. Muhammad Jamin. Akila, halo Akila, ada Akila. Akila bisa dibuka nggak? Ya, apa namanya? Muhammad Jamin. Soekarno. Kamu nggak kelihatan ya mukamu? Akila, jawabannya Muhammad Yamin. Jawab Akila ya. Oke. Soekarno. Benar ya, jawabannya Muhammad Yamin. Miss, itu kira-kira dibantu orang tuanya apa enggak? Ada beberapa yang waktu sebelum jawab nge-mute terus buka lagi Miss soalnya. Ya, nggak apa-apa ya sayang, karena sudah mencoba. Soekarno, Miss, wajahnya kayak Soekarno. Miss, Soekarno, Miss. Saya tadi aku jawab. Jawabannya Muhammad Yamin, sayang. Ya, oke, turunin lagi. Muhammad Yamin. Oke, diturunin lagi ya. Turunin lagi tangannya. Udah dari tadi nih, Bunda. Miss, hand. Siapa yang hafal teks Sumpah Pemuda? Tadi aku udah jawab Soekarno. Nah, ini pertanyaannya nih, siapa yang hafal teks Sumpah Pemuda? Jadi ini nggak bisa rebutan ya. Yang ini aja nih ya. Rior ada nggak Rior? Sumpah Pemudanya kan, Miss. Rior ada. Miss, bunyi Sumpah Pemudanya kan, Miss. Iya, bunyi Sumpah Pemuda. Halo Rior. Enak coba Miss. Ya, ini yang hafal teks itu ya, yang setiap tanggal 28 Rior nih, Rior. Ayo, ya, Rior ada nggak? Halo. Kalau nggak ada, tangannya diturunin ya. Oke. Siapa selanjutnya di sini yang bisa jawab? Aku Miss. Next Miss.
Rasya ada nggak? Rasya. Aku bertumpah darah yang satu Iya. tanah Indonesia. Siapa? Kami putra dan putri Indonesia. Ini siapa? Ini siapa sayang yang menjawab? Kami putra putri. Tadi yang jawab tadi aku jawab semua, Miss. Apa? Idan ada nggak Idan? Nih soalnya raise hand nih paling pas. Kami putra putri Indonesia. Coba yang mau jawab sebutkan namanya. Pemuda. Mau jawab sebutkan namanya. Tapi Biar jangan kalian. Terus buka videonya ya. Karen mau jawab. Siapa itu? Karen. Farel. Bisa nggak? Karen. Karen, Miss. Karen. 10, Miss. Ya boleh. Siapa ayo? Jawab ayo. Karen, Miss. Ya. Farel ya tadi ya. Karen. Zio, Miss. Karen, Miss. Iya Karen ayo coba ayo. Zio. Coba enggak? Coba sebutkan. Tapi ini kurang jelas nih. Zio, Miss. Mas dulu Karen, sebutkan Miss. nama. Iya, ayo Karen, ayo jawab. Karen cepet jawab. Ya, Karen ayo cepet jawab. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengunjungi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gitu, Kak. Benar nggak Mas Bakti? Kita lihat. Ya. Itu kira-kira baca apa enggak? Betul. Ini Karen Ada kelas banyak yang menggunakan cara Ini Karen ya. Oke, udah dicatat. Oke. Karen kelas berapa ya? Udah 3. Ya, Karen kelas berapa? Nanti jangan lupa ya namanya, kemudian alamatnya, terus kelasnya dikasih ke Bapak Ibu gurunya ya. Ya nanti dapat hadiah dari museum. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, turunin lagi ya adik-adik ya. Betul enggak tadi? Ini betul. Soekarno, Pak. Bukan Soekarno. Bukan Soekarno. Rasya ini dari tadi. Aku kayak nggak punya alis. Zio, oke Zio, silakan Zio. Apa? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Bukan. Bukan Muhammad Hatta. Yang ini Ketua Kongres Pemuda 2. Ya. Java. Kongres Pemuda yang kedua. Kongres Pemuda yang kedua. Miss, aku mau tanya. Ya, tolong rasain dulu ya. Sebutkan namanya, baru tolong dijawab. Ya. Aku mau tanya. Ada yang enggak, ada yang tahu nggak jawabannya? Java. Kongres Pemuda yang kedua. Tadi udah Java, Miss. Java. Jong Java itu nama organisasinya, ini nama tokohnya. Suganda Jaya Puspita. Zio ya yang jawab ya? Iya, Miss. Ya, udah Zio dapat ya. Siapa namanya? Zio. Namanya Zio. Miss, saya mau tanya. Yang mau tanya. Siapa? Dio apa? Zio Mas Z-I-O. Zebra Zio. Bio. Oke, aku mau tanya selanjutnya. Turunin lagi tangannya. Oke. Di mana alamat Museum Sumpah Pemuda, adik-adik? Dekat. Jakarta. Museum
Jakarta Pusat. Rafael. Nah, Museum Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Museum Jakarta Pusat. Parkal Pasar Senen. Nomor 106. ya, kalau mau jawab sebutin dulu namanya ya. Jadi nggak tahu nih yang jawab yang Miss. Museum Jakarta. Museum Jakarta. Aku mau coba Miss. Museum Jakarta Pusat. Miss, ini mau nyoba. Kaila, ada Kaila. Halo, Miss. Ya, oke, Kaila, di mana jawabannya? Museum Jakarta Pusat. Di alamat Jakarta. Miss, aku tahu Miss. Miss, aku Miss. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Kalian Miss. Jakarta Pusat. Aku mau tanya Miss. Miss. Aku tahu Kuitang DKI Jakarta. Kuitang DKI Jakarta Miss. Kuitang DKI Jakarta Miss. Hunter Raito. Coba kita lihat jawabannya bener gak ya? Di Jakarta apa itu? Jakarta Pusat. Keramat Raya. Jalan Keramat Raya nomor Apa itu bahasa Rusia? Kecamatan Ya, ada yang bisa resen ya. Terus Tadi Hunter Raito tadi udah jawab. Coba kita buka jawabannya nih Kak Usi. Minta tolong. Iya nih, iya. Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Miss, bahasa apa itu yang Gwen bicara? Ya.